Selamat Tahun Baru Imlek 2573. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera kepada yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran, Kepala Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta jajaran, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta beserta jajaran. Pertama-tama, puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk menjadi saksi dari pembukaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang ke-17 tahun 2022. Pembukaan Pekan Budaya Tionghoa ke-17 tahun ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua. Penyelenggaraan PBTY atau Pekan Budaya Tionghoa ke-17 kalinya merupakan sebuah wujud nyata eksistensi Pekan Budaya Tionghoa hingga saat ini. Kegiatan ini tidak akan terselenggara tanpa adanya campur tangan berbagai pihak yang senantiasa mendukung acara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada 14 paguyuban yang senantiasa mendukung acara ini dan juga para panitia, juga dari pemerintah, provinsi, kota, dinas pariwisata, dinas kebudayaan, dan para donatur untuk merealisasikan kegiatan pada sore hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Tahun ini Jogja Chinese Art and Culture Center dengan bangga mengusung tema yaitu Lestari Budayaku, Mewangi Negeriku. Tema yang diangkat menjadi bentuk keseriusan kami untuk terus melakukan pengembangan dan juga pelestarian budaya. Kami percaya bahwa apabila kita dapat mempertahankan budaya yang ada, maka niscaya negeri kita juga akan bertahan dan tidak mudah untuk dipecah belah dan diporak-porandakan. Maka dari itu semua, Jogja Chinese Art and Culture Center berharap dengan diselenggarakannya Pekan Budaya Tionghoa ke-17 tahun 2022, kita semua dapat terus mengingat identitas bangsa Indonesia, persatuan yang teguh, keberagaman yang unik, dan persaudaraan yang kuat harus terus menjadi landasan kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, selamat menyaksikan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-17 tahun 2022. Lestari budayaku, mewangi negeriku. Salam budaya. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua dan jajaran Panitia Pekan Budaya Tionghoa, para pelaku dan tokoh budaya Tionghoa Yogyakarta, hadirin dan tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun mengikuti secara virtual. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas seluruh limpahan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara pembukaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-17 tahun 2022 dalam keadaan sehat dan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Hadirin sekalian, Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022 menjadi pembuka periode masa yang terwakili oleh simbol
macan air. Macan air menyimbolkan nilai-nilai perubahan, di mana macan mewakili nilai-nilai keberanian dan kekuatan, dan unsur air mewakili unsur jernih pikir, kepekaan, kreativitas, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tentu kita semua paham bahwasanya perubahan adalah perihal yang sejati dan hakiki. Selayaknya falsafah Ahimsa yang dituturkan Buddha Gautama, bahwa segala sesuatu yang terbentuk dari multi unsur pasti akan mengalami perubahan. Pun demikian yang disampaikan Herakleitos, seorang filsuf Yunani kuno, juga mengatakan bahwa tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat permanen. Perubahan juga menjadi pitutur dalam ajaran Jawa yang tersemat dalam paribasan kombak kombuling kahanan, mubah mungkerting donyo. Ketiga ungkapan tersebut tentu menjadi inspirasi bahwa kita dituntut untuk tetap jernih menghadapi berbagai perubahan yang sedang dan akan terjadi. Tentu dibutuhkan kearifan dan konstruksi pemikiran positif dalam menyikapi agar perubahan dapat ditransformasi sehingga pada akhirnya memberikan manfaat bagi umat manusia. Memang perubahan tidak serta-merta mulus dan mudah. Selaras dengan pepatah kesandung ing roto, kebentus ing tawang. Jelas perlu bagi kita untuk meneladani prinsip Weiji yang konon merupakan gabungan dari aksara yang bermakna bahaya dan peluang. Menjadi kewajiban kita semua untuk melihat dan mengekspos krisis melalui kacamata optimisme dan sebagai upaya melahirkan berbagai peluang baru. Saya percaya warga Tionghoa bersama segenap masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dapat berperan aktif dalam upaya melepaskan diri dari krisis dan bersama-sama memulihkan sektor sosial kemasyarakatan dan ekonominya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga semarak Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta dapat menjadi penegas karakter Yogyakarta sebagai multicultural city, di mana positive culture set menjadi modal sosial bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan sejahtera. Akhir kata, dengan diiringi doa dan memohon karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-17 tahun 2022 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk
kita semuanya. Wow, tepuk tangan yang sangat meriah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 atas sambutan yang sangat-sangat meriah.
dari melestarikan budayanya. Karena itu, dengan mengusung tema Lestari Budayaku dan Mewangi Negeriku pada PBTY tahun ini, kita semua berharap agar negeri kita, bahwa rumah kita, keluarga kita itu kita tetap kuat dan tidak mudah dihancurkan. Jangan sampai ada layangan putus di antara kita. Wasik. Oke, sekarang nggak perlu deh ngomongin rumah orang lain. Di sini kita akan mengobrol santai ya kan tentang rumah kita sendiri, yaitu rumah Kota Jogja. Di sini rumah kita bersama sudah bergabung di sini dengan kita semua. Ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata DIY, ada di sini ada Bapak Singgih Raharjo, SHMED. Selamat malam Bapak. Sore Mas Albert. Iya, kemudian juga ada dari Paniradiaka Istimewan DIY, Ibu Arianti Luhurtri Setiarini SH. Selamat malam Ibu. Selamat sore kok. Iya, waduh gimana nih kabarnya Bapak Singgih dan Ibu Arianti? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat itu. Wah betul sekali. Ibu Arianti gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, nah sekarang pada sore malam hari ini kita di sini semua ingin ngobrol santai ya Bapak Ibu ya. Nah di sini saya ingin sebelumnya menanyakan dulu nih ke Bapak Singgih, di era pandemi saat ini gitu Pak, mungkin ya apalagi juga saat ini kembali ada yang mungkin orang-orang bilang gelombang ketiga gitu ya dari COVID-19 ini. Nah ini kalau menurut pandangan Pak Singgih sendiri itu gimana untuk perkembangan pariwisata dan kebudayaan di Jogja? Monggo Bapak. Oke Mas Albert, jadi dan rekan-rekan semuanya yang mengikuti baik secara luring maupun daring di Pekan Budaya Tionghoa yang ke-17 ya kalau nggak salah ya, tahun 2022. Jadi perlu kami sampaikan bahwa antara pariwisata dengan COVID ini kan bertolak belakang. Ya kan Mas Albert? Betul. Kalau COVID itu seluruh stay at home, suruh tinggal di rumah. Kalau pariwisata suruh jalan-jalan, nggak ada ketemu gitu. Iya, susah ya Pak ya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kemudian beradaptasi terhadap COVID-19 ini. Sehingga kita berinovasi untuk bagaimana caranya tetap berwisata tapi tetap sehat kan gitu. Nah ini kemudian kita lakukan di tahun 2020 waktu itu dengan membuat namanya SOP, Peranatan Anyar Plesiran Jogja. Atau cara baru di masa pandemi untuk berwisata ke Jogja. Salah satunya selain protokol kesehatan, kita juga menerapkan aplikasi Visiting Jogja. Nah, perkembangan ini ternyata luar biasa. Jadi pada saat kemudian pandemi ini mulai kan tidak ada kemudian orang yang expert karena tidak direncanakan pandemi ini. Tapi kemudian 2020 sudah mulai ada trust, ada kepercayaan diri baik itu dari wisatawan sendiri yang datang ke Jogja maupun para pengelola dan industri pariwisata. Dan ternyata itu mempunyai efek yang luar biasa karena pariwisata waktu itu kemudian meningkat, artinya kemudian kunjungannya relatif kemudian meningkat, kemudian juga dari sisi ekonomi kreatif UMKM juga terangkat semuanya, sehingga ekonomi yang ada di Jogja kemudian tumbuh, tadinya minus kemudian sudah tumbuh ke positif. Nah ini adalah merupakan satu bagian inovasi yang kemudian harus dilakukan oleh semuanya dan harus menjaga. Kalau kemudian tadi Mas Albert menyampaikan ini udah gelombang ketiga, karena ada si Om. Ini belum sama tantenya ini. Iya ya. Baru Omikron doang ya. Varian baru Omikron ini tetap harus kita waspadai, tapi tidak perlu panik ya. Harus diwaspadai. Protokol kesehatan makanya menjadi kunci utama untuk menggerakkan dari sektor pariwisata. Nah, khusus untuk yang budaya. DNA dari pariwisata itu adalah budaya. Jadi daya tarik utama pariwisata DIY itu adalah budayanya. Oh betul. Iya, jadi budaya itu kan ada tangible, ada intangible. Jadi ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Bukan memedi wewe, bukan ya. Tapi yang tidak berwujud itu nilai-nilai yang kemudian bisa
bisa dimanifestasikan ke dalam bentuk karya seni yang lain. Misal tarian itu kita sebut budaya yang intangible, bukan yang tangible. Terus kemudian sopan santun, unggah-ungguh, tata krama itu tangible, intangible. Jadi bagian yang kemudian itu menarik atau daya tarik yang kemudian bisa orang kemudian tertarik untuk wah di Jogja itu ternyata kalau belanja di Malioboro, PKL dengan relokasi yang baru, penataan yang baru ternyata tetap mereka semakin lebih ramah, monggo, sugeng sonten, sugeng dalu dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan ciri dari budaya Yogyakarta yang kemudian harus kita lestarikan tadi ya. Betul sekali. Kalau kemudian kita bicara pelestarian, nggak henti-hentinya nanti Bu Aryati nanti akan menyampaikan bagaimana effort atau usaha Pemda DIY untuk melestarikan. Tapi yang ingin saya sampaikan, selain daya tarik alam, ya, kemudian juga budaya, ini juga ekonomi kreatif menjadi bagian dari daya tarik yang luar biasa di DIY. Yang saya sebut ekonomi kreatif itu dari mulai event kreatif yang ada di Jogja. Pamannya ada Pasar Kangen, ada Ngayog Jazz, ada Custom Fest, ada Art Jog. Ini adalah event kreatif yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Jogja. Orang kemudian wisatawan itu berpikir gini, saya besok mau ke Jogja di bulan Juli karena di bulan Juli itu ada Art Jog. Jadi sudah merencanakan wisatawan itu ngepaske istilahnya ya. Wah, betul. Ngepaske event Art Jog yang ada di bulan Juli, Agustus, September kan 3 bulan itu. Jadi ini daya tarik yang luar biasa dari pariwisata itu adalah esensinya adalah budaya itu sendiri. Selain alam ya, nature kita itu nggak kurang-kurang. Dari mulai gunung paling aktif di dunia yaitu Merapi, sampai ke pantai yang begitu indahnya ada di Jogja semuanya. Komplit Jogja ada semua, tinggal kita bagaimana merawatnya, bagaimana kita hamemayu hayuning bawono itu. Karena rahayuning bawono kapurbawas kita ning manungso, jadi tergantung manusianya kalau kita mau melestarikan atau tidak. Gitu Mas Albert. Wah, luar biasa sekali Pak Singgi. Wah, keren banget sih. Betul. Karena memang budaya di Jogja ini memang benar paket komplit ya kan. Mulai dari itunya, dari setiap kabupatennya, dari setiap daerahnya, bahkan untuk para pendatangnya juga seperti itu, dari mungkin dari mahasiswa, dari pelajar juga ya kan. Itu bahkan juga saya sering dengar-dengar nih kayak kota Jogja ini juga sering disebut kayak mini Indonesia ya kan, karena sangat banyak akulturasi ya kan, seperti itu Bapak, luar biasa. Nah, tadi mungkin kita sudah mendengar dari sisi kepariwisataan dan kebudayaan. Nah, di sini kita juga sama-sama ingin tahu kalau untuk dari dukungan dari pemerintahnya ya oleh Ibu Ariyanti, monggo Ibu, bagaimana? Oke, matur nuwun Mas Albert. Menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Ngarso Dalem, bagaimana kita mendukung multicultural yang ada di Jogja gitu. Itu adalah salah satu wujud dari dukungan dari pemerintah daerah DIY sebagai komitmen Bapak Gubernur untuk multicultural-nya di DIY gitu. Ini salah satu contohnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Singgih tadi, yaitu yang kita support melalui dana keistimewaan, baik itu dari sisi kepariwisataannya maupun dari sisi pelestarian budayanya. Pelestarian budayanya juga dari sisi intangible-nya maupun dari sisi tangible-nya kita berkomitmen penuh untuk selalu mensupport terhadap pariwisata dan budaya. Oke, luar biasa Ibu Ariyanti, betul sekali ya. Jadi mungkin buat seluruh sobat budaya yang ada di tempat kalian dimanapun berada dan juga untuk tamu undangan hadirin yang ada di Rumah Budaya. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa terkhusus mulai tahun 2021 kemarin ini benar-benar khusus diintenskan untuk memugar kembali, merenovasi kembali untuk Rumah Budaya di sini. Benar-benar saya rasakan sendiri supportnya untuk Rumah Budaya Ketandan di sini dan juga
benar-benar sekarang benar-benar bisa sangat luar biasa ya kan, dengan seluruh dekorasi, dengan seluruh tatanan yang sangat mencerminkan sebuah rumah budaya Tionghoa yang ada di Ketandan, Yogyakarta. Dan di sini kami juga sangat berterima kasih atas seluruh dukungan dan supportnya juga. Nah, mau omong-omong ya kan tadi seputar budaya Tionghoa juga, ini kan pasti sangat berkaitan erat dengan yang sedang kita jalani sekarang, sedang kita sedang kita nikmati bersama-sama, yaitu acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta itu sendiri. Nah, di sini kami ingin mendengar gitu untuk pandangan dari Pak Singgi sendiri, atau mungkin Bu Arianti juga boleh, untuk Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta itu sendiri bagaimana Bapak? Untuk Pekan Budaya Tionghoa yang merupakan event tahunan, ini sudah sangat dikenal ya, baik oleh masyarakat maupun wisatawan. Bahkan kalau kita setback ke belakang, itu saya masih merasakan dan terngiang-ngiang di benak saya. 2019 itu kan event PBTY Akbar yang pernah kita laksanakan ya. Jadi kalau dulu cuma 3 hari, kemudian menjadi 5 hari, ini juga respon positif dari Ngersodalem waktu itu. Dan pemerintah daerah sangat mendukung itu, dari dana keistimewaan yang disampaikan Bu Ariani tadi. Jadi ini bagian yang kemudian sinergi antara komunitas masyarakat dan kemudian membentuk PBTY. PBTY 2019 itu luar biasa, multiplier efeknya juga dari sisi baik dari sisi budayanya maupun dari sisi ekonominya. Karena sampai nggak bisa jalan itu. Wah, di sini di depan itu semuanya mau menikmati makanan yang seperti apa ada gitu ya. Betul. Mau menikmati pementasan dari seluruh potensi seni Tionghoa juga ada semuanya. Betul. Jadi ini betul-betul waktu itu luar biasa. Dirasakan oleh baik itu oleh masyarakat di Ketandan ini maupun oleh masyarakat yang lain. Misal, kalau kita bicara pergerakan wisatawan yang melihat dan menikmati PBTY 2019, pasti mereka menginap di hotel, menginap di penginapan, di homestay dan sebagainya. Itu juga rezeki bagi rekan-rekan di hotel, di PHRI. Belum lagi travel bureau yang kemudian arrangement dari paket tur PBTY umpamanya. Itu juga bagian dari menggerakkan semua. Belum lagi kalau pulang nanti juga pasti bawa oleh-oleh gitu ya. Betul. Ini UMKM juga nanti akan bergerak semua. Transportasi pasti. Jadi multiplier effect yang ditimbulkan oleh PBTY waktu 2019 memang cukup luar biasa nendang. Bahkan tidak sedikit dari luar provinsi, bahkan luar negeri melihat negeri-negeri yang di sekitar Indonesia itu juga melihat PBTY ini luar biasa. Dan ini yang kemudian dirindukan oleh masyarakat maupun oleh para wisatawan, bisa menikmati barongsai yang lebih mewah lagi, yang lebih besar lagi, bisa menikmati kuliner ya. Saya dulu pernah di tempat ini menikmati kuliner khas dari Peranakan gitu ya. Ini luar biasa menarik, dan itu kalau kemudian kita narasikan menjadi sebuah paket wisata, saya kira ini luar biasa yang kemudian bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Itu Mas Albert. Wow, luar biasa Pak Singgi. Iya sih, betul sekali, karena memang itu betul yang sangat dirindukan itu ya Pak. Betul. Momennya ya kan, kebersamaannya, bahkan kalau menurut saya pribadi yang paling saya kangenkan itu waktu karnaval itu Pak. Iya, betul. Wah, dari titik nol ya kan, dari parkiran sampai ke titik nol itu. Iya, itu luar biasa. Namun di era pandemi ini kan kemudian kita harus beradaptasi dengan situasi ya. Betul. Artinya kemudian PBTY nggak boleh absen. Betul. Tetap hadir menyapa, tetap hadir kemudian mengingatkan kembali ini loh PBTY itu seperti ini gitu ya. Sehingga kita berharap semoga tahun depan kita sudah terbebas dari pandemi. Amin. Atau mungkin pandemi dijadikan tidak menjadi bagian yang akan menghalangi kita untuk beraktivitas lebih luas lagi. Semoga tahun depan kita bisa kembali seperti 2019 lah gitu ya. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak Pak Singgi.
Oke, nah untuk dari Ibu Arianti sendiri pandangannya bagaimana Bu? Ya Mas, PBTY ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Singgih berhasil menjadi salah satu event tahunan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. PBTY juga menjadi wadah untuk mempersatukan seniman, kuliner, ini wadah ekspresi. Jadi ini memang benar-benar kita tunggu momennya. Walaupun memang di tahun ini tidak bisa maksimal untuk berekspresi karena kondisi, tapi PBTY harus selalu menjadi agenda event tahunan karena memang sudah ditunggu. Kuliner baru bisa keluar full atau banyak kuliner yang hanya ada pada saat PBTY berlangsung gitu. Padahal itu sebetulnya adalah salah satu tradisi dari kuliner yang mungkin perlu dilestarikan, perlu disosialisasikan, tapi hanya keluar pada waktu PBTY. Itu yang bikin orang nunggu gitu. Iya, kita mau betul. beli ini, beli itu, bakcang, baru ketemunya pada waktu PBTY. Kesenian-kesenian yang bisa kita lihat, barongsai, tari-tarian, atau kemudian noni dan apa? Koko Cici. Koko Cici. Betul, Koko Cici Jogja. Kompetisi Koko Cici juga ada di finalnya kan juga ada di PBTY. Betul. Gitu. Nah itu adalah momen tahunan yang selalu ditunggu oleh berbagai lapisan masyarakat sebagai wadah ekspresi gitu, baik itu dari sisi kulinernya atau sisi seni, olah tari, olah gerak, itu ini ditunggu, sangat ditunggu. Jadi ke depan semoga harapan kita semua lebih kondusif kondisinya sehingga bisa tidak dengan daring tapi ya seperti tahun-tahun sebelumnya berhasil menghadirkan massa yang cukup banyak sehingga bisa memberikan tambahan pendapatan penghasilan kesejahteraan kepada masyarakat. Moga-moga ke depan ini Mas udah kondusif keadaannya sehingga penyelenggaraannya seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Betul, ya terima kasih banyak Bu Arianti, ya betul sekali. Jadi seperti yang dibilang bahwa PBTY adalah event tahunan, jadi memang tidak boleh absen ya kan, karena itu juga yang dirindukan oleh setiap orang. Jadi di sini kami juga mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk seluruh tim Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang selalu berusaha keras, bahkan untuk tahun ini masih bisa menyediakan dalam konsep virtual juga. Dan juga terima kasih kepada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Kota Jogja, Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pariwisata DIY, dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang selalu mensupport acara Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ini. Nah, yang jelas ini para sobat budaya nggak usah khawatir karena setiap tahunnya dan juga pada tahun ini juga itu akan selalu banyak banget atraksi-atraksi dan juga acara-acara yang selalu seru banget di Pekan Budaya Yogyakarta ini, di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai 15 Februari sepekan mendatang. Itu kan ada banyak webinar, kemudian ada tradisional dan oriental dance performance, dan juga akan ada podcast kebudayaan, ada live music juga, ada video edukatif, door prize interaktif, serba-serbi peruntungan show, dan juga akan ada pertunjukan naga dan barongsai yang selalu ditunggu-tunggu begitu. Nah, mungkin terakhir ya untuk menutup ngobrol santai kita pada sore malam hari ini, saya ingin dari Bapak Singgih dan juga dari Ibu Arianti mungkin boleh memberikan harapan dan juga untuk di tahun macan ini ya kan, di tahun macan air ini pada tahun 2022 ini harapannya apa Bapak? Silahkan monggo. Oke, yang pertama tentu di tahun macan ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, yang pertama. Yang kedua tentu kita berharap juga pandemi akan semakin lebih melandai, bahkan mungkin kita bisa katakan keluar dari pandemi karena imunitas kita sudah masif gitu ya, dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Saya kira itu Mas. Selamat menikmati PBTY 2022. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Ibu.
harapannya adalah kekuatan dari macan itu menjelma di dalam diri kita di tahun macan ini. Jadi kita kalahkan pandemi, kita kalahkan ketakutan-ketakutan kita akan penyakit, akan wabah, akan apa, kita kalahkan semua dengan membangkitkan semangat macan yang ada di dalam diri kita bersama-sama. Semoga di tahun ini kita semuanya menjadi semakin sehat, semakin kuat, dan semakin berani menghadapi segala tantangan. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, itu juga sekaligus menutup untuk acara ngobrol santai kita pada sore malam ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Singgi selaku Kepala Dinas Pariwisata DIY dan juga kepada Ibu Arianti selaku Paniradia Keistimewaan DIY. Terima kasih banyak Ibu dan juga kepada seluruh sobat budaya. Silahkan menikmati acara PBTY yang ke-17 tahun 2022. Lestari negeriku dan juga, maafkan saya, lestari budayaku, mewangi negeriku. Terima kasih.
tanda tangan hingga desak-desakan. Tarian lingkaran yang penuh dengan tantangan, mencoba bertahan dari lintas zaman. Turunlah sang sintren yang muda belia, terikat tali sampai ujung kaki. Mata terpejam, sadarkan diri dalam lingkaran kain menutupi. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Gamelan terus menggema, asap kemenyan sebagai tuba. Juru kawi membaca mantra, sintren bangunnya dalam tidurnya. Asap dari kemenyan membuat sintren datang. Kacamata yang hitam, mulut pun terdiam. Sintren kuno terus menari, tabuhan mengiringi. Irama silih berganti, lalu sintren mulai menjadi. Tatkala dilempar dengan uang logam, sintren pun terhenyak, lalu jatuh pingsan. Mengapa? Kenapa? Aku juga tak tahu. Yang tahu hanyalah yang jadi sintren itu. Mungkinkah sang sintren kekuatan terhenti, sang pawang berdoa, lalu sintren menyanyi. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Tambah-tambah power, isi dan kukusan. Hari kempul-kempul wong nonton pada kumpul. Saha, saha, saha.见笑话，所谓人心太纷杂，我又快到南站乱马，一群红了走天涯。那日我别过盐水泥人家，战随马做个女侠，那些泡沫跑修跑，风人生悲呀，周小兵不假，嬉笑怒骂道的潇洒，烦恼几千多，戏如江湖初不风波，刀剑两拨，谁要我入座？我坐于谁烈火，扬尽几浊，心下不寂寞。戏如江湖，名利如何多？是才刀破，快意才快活。我这流水在笔，山河走磨，今年这天下谁能破？与我生来就敢做敢想，天空将会期待我闯一闯，越出众就越敢大大方方，我飞过人世一场。